Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya yakin kita saat ini dalam keadaan bahagia, sehat, dan sukacita selalu. Dan saat ini kita kembali bertemu untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di saat ini boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Selamat mendengarkan. Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu cuma karena kemurahan-Mu. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Memohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami dan menyucikan tubuh jiwa roh kami, agar supaya Bapa kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah Hidup yang Bersukacita. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya Aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tentunya dalam hidup kita ini sangat menginginkan hidup dalam sukacita. Namun ternyata keinginan itu bukan hanya datang dari diri kita saja, tetapi Tuhan juga menginginkan kita hidup dalam penuh dengan sukacita. Bahkan keinginan Tuhan jauh lebih besar supaya kita bersukacita dalam hidup ini. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menyatakan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jika kita memperdalam nats ini, bahwa dalam perjalanan bangsa Israel
menjadi pelajaran berharga bagi kita saat ini. Bagaimana bangsa itu dituntun Tuhan menjadi umat yang diberkati, menjadi bangsa yang besar. Namun kita melihat apa yang terjadi. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang menderita, bangsa yang terhina. Mengapa mereka menjadi seperti itu? Inilah contoh umat yang menyia-nyiakan kasih Tuhan. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal Tuhan dari luar. Namun dari dalam diri mereka dan dari perbuatan mereka sama sekali menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang dinamakan kebiasaan yang tidak berbuah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hal seperti ini penting untuk kita alami. Bisa saja karena kita sudah terbiasa dengan kegiatan keagamaan, sehingga kita jatuh ke dalam rutinitas tanpa buah dalam sikap, perilaku, dan pengharapan kepada Tuhan. Apa yang telah terjadi pada umat Israel yang walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa yang besar, namun ternyata kasih Tuhan tetap kepada umatnya. Maka Tuhan membuat perjanjian yang baru, yaitu umat yang dibangun dari kebenaran Tuhan. Dalam nats ini juga sangat jelas bahwa bagaimana Tuhan membangun suatu kerajaan yang megah dengan batu-batu yang mahal, dan orang yang mendiami kerajaan itu akan aman tanpa rasa takut. Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, janji keselamatan itu pun telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Hanya di dalam Dia kita mendapat perlindungan, ketenangan, dan kedamaian. Yesus Kristus adalah tempat kebahagiaan kita, tempat sukacita kita, tempat untuk memberkati dan penyelamat kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Selanjutnya, Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 15 ayat 11, "Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukan hanya keinginan Tuhan yang begitu besar supaya kita hidup dalam sukacita, tetapi juga Tuhan memberikan jalan dan memanggil kita untuk masuk ke dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Maka bagaimana kesungguhan kita untuk tetap menyatu dan bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita? Disinilah letak sukacita itu. Saudaraku, marilah kita terus bersukacita dalam menjalani hidup ini. Sepahit apapun, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, berdoa, membaca firman, maka hidup sukacita akan kita alami hari demi hari dalam kehidupan ini. Semoga firman Tuhan ini selalu menyenangkan kita semua, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan. Memohon daripada-Mu Bapa, agar supaya dalam menjalani kehidupan ini Bapa, kami terus bersukacita selalu. Untuk itu Bapa, tolonglah kami semua, apapun keadaan kami semua, apapun yang sedang kami alami saat ini Bapa, ajarkan kami untuk selalu ingat akan Engkau,
sehingga Bapa saat ini kami boleh hidup bersukacita. Karena dengan hidup bersukacita Bapa, kami dapat menjalani ini bersama dengan Engkau. Menolong kami Bapa, itu kerinduan kami, agar supaya Bapa dalam menjalani hidup ini, apapun yang sedang kami alami ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hidup ini kami selalu serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Demikian saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan saat ini dapat memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sampai bertemu di perenungan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.